kasih Bapak. Di sini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bapak. Sebelumnya mohon Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Nur Agung Wibowo. Kebetulan pada saat ini saya dipercaya untuk menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Terima kasih. Di sini kami akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Untuk yang pertama kali, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Terima kasih Bu. Jadi sebagai seorang kepala sekolah, terkadang kita memang berada di dalam situasi yang dilematik ya. Dan menghadapi beberapa kasus yang harus kita putuskan, tetapi timbul beberapa pertentangan. Kasus ini saya yakin beragam untuk tiap sekolah itu akan berbeda-beda. Nah, kebetulan di Godong 1 ini, karena saya juga masih baru beberapa bulan di SD ini, mungkin kasusnya belum sebanyak kalau kita sudah 1 tahun lebih di sekolah. Ada beberapa hal yang perlu kita kita identifikasi lah apabila kita mengalami permasalahan yang menimbulkan dilema. Yang pertama, kita perlu mengenali nilai-nilai atau yang bertentangan tadi, sehingga kita tahu persis dan kita dapat memastikan dalam pengambilan keputusan jangan sampai kita mengambil keputusan tetapi tidak tepat, karena terkadang kita menemukan permasalahan-permasalahan tersebut yang sebenarnya hanya merupakan aspek kesalahan, sekedar salah atau kurang sopan atau masukkan norma sosial, tapi kita menganggapnya sebagai permasalahan moral. Pertentangan-pertentangan seperti ini yang perlu kita identifikasi, kita kenali. Kemudian kita juga perlu menentukan dengan seksama siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat dan tidak salah sasaran. Samping itu perlu juga kita mengasesmen lah fakta-fakta yang terjadi agar kita dapat menentukan apa yang akan kita putuskan itu berdasarkan data yang valid, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan. Kemudian kita juga perlu menentukan apakah ini hal-hal yang bisa dipertentangkan, apakah kasus ini benar atau salah, kemudian masuk dalam ranah sosial, ranah hukum, atau mungkin hanya pertentangan moral. Nah, ini perlu kita petakan. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan beberapa aspek, karena terkadang pertentangan itu menimbulkan kasus yang harus kita selesaikan, tetapi kita susah karena pertimbangan kebenaran yang lain. Misalkan kita ada kasus seseorang yang mengalami
mengalami dilema itu antara kebenaran dan kesetiaan. Apakah kita akan memilih aspek kebenarannya atau aspek kesetiaannya? Karena terkadang ada kasus satu, dia melanggar kebenaran, tetapi orang tersebut adalah orang yang sangat setia kepada kita. Ini perlu kita pertimbangkan, apakah kita akan melihat dia dari kesalahan yang dilakukan atau mempertimbangkan bahwa dia itu tenaga yang setia kepada kita. Kemudian juga kita perlu berpikir apakah kita akan menentukan nanti keputusan kita itu menentukan hasilnya, atau kita pertimbangkan dengan kepedulian kita terhadap orang yang mengalami kasus tersebut. Ini juga perlu kita pertimbangkan. Dan beberapa opsi juga harus kita pertimbangkan agar kita bisa mencari solusi yang kreatif untuk penyelesaian masalah tersebut. Dan yang berikutnya, kita perlu merefleksi apa yang sudah kita lakukan sehingga keputusan kita itu bisa kita jadikan pelajaran jika kita nanti mengambil keputusan yang serupa. Saya pikir itu identifikasi yang perlu saya sampaikan. Monggo berikutnya. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, di sini memang muncul dilema ketika kita harus memilih satu di antara dua yang sama-sama benar. Ya, ada beberapa pertimbangan untuk kasus-kasus yang menimbulkan dilema di dalam kita menentukan keputusan ini. Jadi perlu kita pelajari beberapa faktor agar kita tidak salah dalam menentukan keputusan. Terutama ini perlu kita pertimbangkan faktor bahwa keputusan tadi melanggar etika pada, kemudian akan berpengaruh bagi lembaga, bagi anak-anak didik, bagi teman-teman sejawat. Ini kita perlu pertimbangan itu sehingga pengambilan keputusan nanti tidak berdampak bagi sekolah yang saya pilih. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang selama ini sudah saya tempuh, itu yang pertama, kita perlu mencari tahu yang persis kasusnya seperti apa, atau dalam bahasa yang lebih keren itu kita membuat asesmen sehingga kita memperoleh data-data yang tepat untuk mengambil keputusan kita. Kemudian kita juga perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kita tidak hanya pertimbangan rasa simpati, kemudian rasa peduli atau rasa kasihan, tapi kita perlu mempertimbangkan kepentingan yang ada di sekitar kita, pertimbangan anak didik, teman sejawat, dan nama baik lembaga. Ini perlu kita pertimbangkan sehingga dalam pengambilan keputusan itu tidak merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian juga kita perlu pertimbangkan, saya pertimbangkan
regulasi yang berlaku, aturan-aturan yang ada, dan kode etik kita selaku pendidik agar nama baik lembaga ini tetap terjaga. Saya pikir itu yang sudah selama ini saya lakukan untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang dilibatkan. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berkaitan dengan hal-hal yang efektif, ini saya pikir beberapa beberapa indikator untuk mengatakan bahwa tentu efektif dalam pengambilan keputusan. Saya pikir itu yang pertama yaitu kita perlu memperoleh data yang valid. Jadi kita perlu asesmen yang tepat sehingga pengambilan keputusan nanti juga tepat. Kemudian berikutnya kita perlu pertimbangan regulasi dan kode etik, peraturan-peraturan berlaku ini perlu kita jadikan kebijakan dalam mengambil keputusan. Juga kode etik kita sebagai pendidik itu juga pertimbangkan. Itu selanjutnya. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini yang berkaitan dengan hal-hal yang menimbulkan pertentangan ini yang biasanya faktor yang tidak bisa kita pungkiri itu faktor personality lah, kedekatan dengan orang-orang yang mengalami kasus itu yang nantinya akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Maka kita perlu bersifat yang lebih objektif untuk menentukan untuk mengambil keputusan sehingga tidak merugikan orang-orang yang justru sebenarnya beliau-beliau itu tidak membuat kesalahan. Kemudian berikutnya saya pikir itu faktor kedekatan, kemudian apalagi kedekatan ya mungkin faktor profesionalisme, kemudian rasa ikhlas lah, rasa ikhlas kita. Saya pikir itu. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terima kasih, karena kasus per kasus saya pikir jadwal tetapnya ya tidak ada. Kita tidak membuat jadwal tetap, kita hanya penyelesaian kasus-kasus itu akan kita laksanakan apabila terjadi kasus. Dan tentunya ya untuk penyelesaiannya bergantung dari kasus yang terjadi. Jadi tidak bisa ditentukan itu akan diselesaikan saat itu juga atau nanti sesuai jadwal, dan bisa. Kita akan melihat urgensi dari masing-masing kasus. Kalau kasus itu bisa diselesaikan segera, ya kita selesaikan segera di tempat. Tapi apabila memerlukan pendalaman lah, perlu mengasesmen dari beberapa faktor, dari dari orang-orang yang di luar yang mengalami kasus ini, kita juga perlu waktu untuk
asesmen, sehingga kita juga perlu waktu untuk penyelesaian kasusnya. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, yang membantu penyelesaian kasus dilematis seperti ini, saya pikir ya, yang pertama tentu teman-teman yang ada di SD Gedung 1, karena mau tidak mau Pak, saya juga butuh dukungan data dari teman-teman sejawat, kemudian juga warga sekolah yang lain, dan tidak kalah penting juga dari pengawas sekolah dan orang-orang atasan kita yang mereka mempunyai kompeten untuk membina tenaga pendidik dan kependidikan kita. Untuk yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang bisa kita ambil tentunya ini, bahwa setiap manusia, apalagi seorang pimpinan, itu akan dihadapkan pada suatu permasalahan yang harus diputuskan, tetapi terkadang ada pertentangan yang membuat kita itu agak ragu dalam memutuskan. Nah, disitulah dibutuhkan kemampuan profesional dari seorang pemimpin untuk memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan yang tepat, yaitu pertimbangan sosial, pertimbangan moral, maupun pertimbangan secara hukum. Itu moga masih lagi nombosan. Terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya. Ini tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Saya ambil kesimpulan atau saya refleksi dari pertama, pengidentifikasian kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Tadi Bapak yang pertama yaitu mengidentifikasi, terus kemudian yang kedua menentukan siapa saja yang terlibat, yang ketiga terus menentukan hal-hal yang perlu dipertimbangkan, kemudian yang keempat menentukan beberapa aspek, kemudian yang kelima perlu berpikir untuk pertimbangan dengan kasus tersebut. Selanjutnya yang kedua tadi, untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Bapak memberikan jawaban yaitu untuk yang pertama untuk menilai atau menentukan atau mempertimbangkan beberapa faktor. Yang kedua, apabila ada masalah-masalah yang berat yaitu untuk ini melanggar etika atau lembaga, terus kemudian melibatkan peserta didik sekolah dan warga sekolah. Selanjutnya untuk yang langkah-langkah atau prosedur, pertama Bapak mengambil langkah perlu mencari tahu atau membuat asesmen. Terus yang kedua, tidak hanya memiliki rasa simpati, peduli dan kasihan. Selanjutnya terus yang ketiga, tidak merugikan sehingga kesalahan tersebut bisa dipertimbangkan untuk nama baik lembaga. Untuk selanjutnya, hal-hal yang dianggap efektif untuk mengambil keputusan, pertama mencari indikator untuk mengambil keputusan perlu data yang valid. Yang kedua, mempertimbangkan regulasi dan kode etik yang berlaku. Untuk selanjutnya, hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu pertama personality, melakukan kedekatan yang mempunyai kasus, kemudian sikap objektif, yang selanjutnya yaitu profesional atau rasa ikhlas. Untuk selanjutnya
apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut. Bapak menjawab tidak ada jadwal tetap, tetapi diselesaikan apabila ada kasus, kemudian melihat urgensi dari kasus tersebut. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang selama ini dalam mengambil keputusan, yaitu siapa saja yang terlibat. Pertama, teman-teman yang ada di sekolah, kemudian bentuk dukungan dari warga sekolah, yang selanjutnya yaitu pengawas sekolah. Yang terakhir, dari semuanya, dari pembelajaran yang bisa diambil untuk pengalaman mengambil keputusan, setiap manusia atau pimpinan akan dihadapi sebuah kasus, tetapi kadang ada pertentangan, agak ragu untuk memutuskan, terus kemudian diputuskan dengan bijaksana. Terima kasih Bapak atas waktu yang sudah diberikan kepada kami, dan ini nanti akan kami unggah untuk tugas, dan nanti mohon kesediaan Bapak apabila ini nanti saya unggah ke YouTube diperbolehkan atau apa tidak. Ya, monggo nih apa lah itu sebagai tugas bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Rani. Selamat siang. Dan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Kami ingin sebelumnya mohon Bu Rani memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eni Susanti, saya kepala sekolah SD Negeri 5 Godok. Ada yang bisa saya bantu? Ya. Jadi Bu, di sini saya akan membantu wawancara Ibu tentang pengambilan keputusan sekolah. Untuk pertanyaan saya yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral? Saya sebagai seorang pemimpin sebuah instansi pendidikan, khususnya di sekolah dasar, pasti akan beragam kasusnya yang akan saya hadapi, baik itu kasus yang keduanya benar atau saling bertentangan yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja, untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan baik dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan yang sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dilakukan daftar pertanyaan identifikasi kasus terlebih dahulu. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Terima kasih Bu Rani. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana
delima etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama. Benar tersebut, sama-sama benar tersebut membutuhkan beberapa faktor atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau berdampak pada seterusnya. Gitu Mbak. Selanjutnya yang ketiga yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan sehari-hari. Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan, suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temuan peluang. Lalu, buatlah keputusan. Kemudian keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada. Dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang diambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Itu Pak. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan itu dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ya, hal keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya, ada yang merasa keberatan. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan itu menjadi sebuah tantangan bagi saya, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau mungkin ada bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau jadwal tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut. Selesaikan yang butuh cepat diselesaikan maka akan kita selesaikan agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat kondusif buat semua warga sekolah. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membuat Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang selama ini mempermudah itu adalah komunikasi yang baik tentu saja dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan. Sebagai seorang pemimpin, menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan itu adalah komunikasi.
yang terakhir yaitu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan biometrika itu adalah Pembelajaran yang dapat dipetik dalam mengambil keputusan biometrika itu, keputusan mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu melakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa dan tidak merugikan warga sekolah lain. Terima kasih Ibu. Ini tadi Ibu sudah mau menjawab dari pertanyaan saya. Ini saya mau merefleksikan dari pertanyaan tadi. Yang pertama, untuk identifikasi kasus-kasus, Ibu sudah memberikan jawaban. Mengidentifikasi kasusnya dengan benar, kemudian memahami kasus-kasusnya, kemudian melakukan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Terus yang terakhir memetakan sebuah kasus. Untuk yang kedua, tadi untuk pengambilan keputusan sekolah, Ibu mengutamakan itu menunggu kembangkan kedua pihak itu dengan baik, kemudian kepentingan perorangan, terus menggunakan rasa adil yang berdampak saat ini dan untuk selanjutnya. Terus yang ketiga, tadi langkah-langkah yang Ibu ambil. Yang pertama yaitu suara hati itu harus senalar. Terus kemudian mempertimbangkan kasus-kasus peserta didik dengan baik. Terus berperilaku rasa peduli dengan baik. Terus kedua yaitu investigasi dengan temuan ulang, terus pengambilan keputusan yang baik. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu hal-hal yang Ibu anggap efektif, tapi Ibu menyederhanakan pokok permasalahan itu dengan baik. Terus yang selanjutnya hal atau tantangan dalam pengambilan keputusan yang Ibu ambil yaitu akan ada pihak-pihak yang bisa menerima sepenuhnya. Selanjutnya untuk jadwal di sini Ibu tidak ada jadwal tertentu. Terus kemudian memprioritaskan kasus yang terpenting terlebih dahulu. Terus selanjutnya faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan yaitu komunikasi yang baik dengan warga sekolah. Terus yang terakhir dari yang Ibu sampaikan itu mengambil pelajaran itu mengidentifikasi kasus dilakukan lebih awal. Ini tadi saya sudah mendapatkan jawaban yang bagus sekali dari Ibu Eni. Saya terima kasih banyak Ibu karena sudah mengganggu waktunya Ibu. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Joko. Sebelumnya saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya Pak Joko. Kami diberikan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan di sekolah. Sebelumnya saya mohon izin ini nanti hasil dari wawancara kami akan kami publikkan Pak ke YouTube. Pak ya, ke publikasikan. Pak Joko bersedia. Terima kasih Pak.
Sebelumnya saya mohon Pak Joko untuk perkenalan terlebih dahulu. Monggo Pak. Terima kasih. Nama saya Jaka Kumala Atau Kepala SDM biasa dipanggil Pak Joko. Oh iya Pak Jaka, selamanya Jaka kita terima kasih Pak Oke, langsung mawon. Kami ada beberapa pertanyaan untuk pemenuhan tugas kami di calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Gerobogan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesulitan moral? Saya dalam menyikapi hal tersebut, misalnya kami akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang terkait untuk diminta keterangan dan pendapat terhadap yang menjadi permasalahan. Dengan asumsi bahwa permasalahan itu pasti akan bisa dapat diselesaikan. Jadi dengan komunikasi, koordinasi, kemudian diputuskan dengan mempertimbangkan kode etik keputusan. Tujuannya apa? Dengan untuk memaksimalkan potensi positif dari keputusan tersebut. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, yaitu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengundang nilai kebajikan. Saya biasanya melakukan dengan cara pendekatan komunikasi dan koordinasi, karena bagaimanapun seorang pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil suatu keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut ada pada unsur organisasi, yaitu stakeholder internal. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan itu biasanya berkenaan dengan ini kerja apa, dia melakukan seperti tadi, melakukan koordinasi, menjalin komunikasi dengan unsur-unsur terkait dalam suatu ini kerja kita, kemudian minta pandangan dari unsur terkait tersebut yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan. Jadi ini nanti itu Pak yang melibatkan semua warga sekolah. Iya, Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif itu ya senantiasa menjalin dan menjaga koordinasi melalui bersamaan dan melakukan dengan unsur-unsur pimpinan, terutama dalam memperkaya referensi atau fakta-fakta kita dalam menentukan kasus dilema etika. Terima kasih. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya tentu saja tidak mungkin bisa memutuskan semua pihak dalam suatu keputusan. Namun demikian, paling tidak kita bisa meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan pasti dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur terkait. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, bentuk atau prosedurnya itu seperti apa Bapak? Pada dasarnya kami tidak memiliki jadwal khusus dalam suatu
menyelesaikan suatu kasus. Jadi kita bersifat insidental, insidentil lah sebenarnya. Jadi jika ada suatu masalah, ya kita selesaikan saat ini juga. Jadi kita tidak mencoba untuk menyelesaikan masalah. Misalkan ada kasus masalah ini, nanti kita coba ini, tidak. Kita langsung selesaikan secepatnya sehingga masalah-masalah tersebut cepat selesai. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau fakta-fakta apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor-faktor untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan sebenarnya tidak ada yang khusus sih, yang khusus. Akan tetapi yang penting itu pelibatan unsur-unsur internal sekolah yang kita lakukan untuk memperkaya referensi dan informasi untuk mengambil fakta-fakta dan kasus. Terima kasih Bapak. Ini untuk pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pada dasarnya hanya ada dua lah. Yang pertama, kita mampu memahami konteks suatu permasalahan. Dan yang kedua, kita dapat koordinasi, komunikasi yang itu merupakan hal penting dalam suatu penyelesaian masalah. Karena tujuannya untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja kita, kemudian juga untuk memperbanyak referensi. Terima kasih Bapak. Ini tadi pertanyaan sudah dijawab Bapak semua. Nah, di sini berarti saya bisa merefleksikan atau menyimpulkan dari pertanyaan Bapak tadi. Yang pertama itu mengidentifikasi kasus-kasus. Jawaban Bapak tadi dengan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang terkait. Terus tadi pertanyaan yang kedua, untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Bapak menggunakan pendekatan komunikasi dan koordinasi dengan warga sekolah. Untuk pertanyaan yang selanjutnya tadi tentang langkah-langkah dan prosedur, Bapak menentukan kasus di unit kerja Bapak, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi. Yang selanjutnya tadi dalam hal efektif pengambilan keputusan, Bapak senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan warga sekolah. Terus selanjutnya tadi hal-hal yang merupakan tantangan pengambilan keputusan, yaitu tidak bisa memuaskan kedua belah pihak, akan tetapi bisa meminimalisir kekecewaan. Terus selanjutnya tadi untuk jadwal, Bapak tidak ada jadwal, tapi insight detail diselesaikan dengan saat itu juga atau secepat mungkin. Terus yang selanjutnya faktor-faktor yang mempermudah untuk mengambil keputusan tadi pelibatan unsur-unsur internal yaitu warga sekolah. Terus yang terakhir tadi pembelajaran yang Bapak ambil, yang pertama memahami konsep permasalahan, terus yang selanjutnya koordinasi dan menjaga keharmonisasi lingkungan kerja Bapak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk kami. Semoga kedepannya bisa bermanfaat juga bagi kami. Sekali lagi terima kasih Bapak. Saya mohon maaf dan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga sukses. Amin, amin, amin.